Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Jack. Dan kali ini Bang Jack akan membahas tentang negara Yaman. Negaranya para Habib ya guys, yang mana hampir semua dari Habib itu keturunan dari Yaman. Yaman sendiri bertetangga dengan Arab Saudi, namun nasibnya jauh berbeda. Saat ini Yaman sendiri merupakan negara miskin dan penuh dengan konflik. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita bahas dan kita eksplor negara Yaman. Dulunya Yaman merupakan negeri yang kaya dan subur di bawah pemerintahan Ratu Bilqis dari Kerajaan Sabah yang pernah ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Posisi Yaman sendiri sangat strategis, berada di jalur dagang laut dan darat yang menghubungkan India, Arab, dan Laut Mediterania. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa negeri Yaman sangatlah makmur pada saat itu. Sebelum abad ke-20, wilayah Yaman terpecah menjadi dua, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan, di mana Yaman Utara dikuasai oleh Turki Utsmani dan Yaman Selatan yang dikuasai oleh Inggris. Kalau dipikir-pikir, jauh juga ya Inggris mainnya. Setelah Turki Utsmani runtuh pada 1918, dan berdirilah Kerajaan Mutawakiliyah yang berkuasa di Yaman Utara. Dan pada tahun 1962, terjadi revolusi di Yaman Utara yang meruntuhkan Kerajaan Mutawakiliyah. Dan hal ini membentuk Republik Arab Yaman. Lalu pada tahun 1967, Inggris pun angkat kaki di Yaman Selatan. Lalu berdirilah Republik Demokratik Rakyat Yaman yang bernafaskan sosialis. Lalu pada tahun 1990, terjadilah penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan, di mana secara resmi berdiri Republik Yaman dengan ibu kotanya San'a. Namun hal mengerikan terjadi. Pada tahun 1994, sempat terjadi perang saudara singkat karena Yaman Selatan ingin memisahkan diri. Dan pada tahun 2011, terjadilah gelombang Arab Spring, di mana presiden saat itu yaitu Ali Abdullah Saleh berhasil dilengsarkan. Perlu kalian ketahui, Arab Spring sendiri adalah gelombang protes rakyat besar-besaran di dunia Arab sejak Desember 2010. Yang mana ini dipicu oleh rezim yang otoriter, korupsi di mana-mana, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial. Yang bermula di Tunisia dan menjalar ke seluruh Arab, dan mengakibatkan 5 presiden di 5 negara yang berbeda digulingkan kekuasaannya. Dan ada yang menyebutkan kalau Amerika menjadi dalang di balik semua ini, dengan memanfaatkan situasi yang sedang berkecamuk. Dan pada tahun 2014 terjadilah konflik besar di Yaman dengan bangkitnya Houthi dengan menguasai ibu kota yaitu San'a. Dan presiden saat itu Abdurrabuh Mansur Hadi melarikan diri ke Arab Saudi untuk meminta suaka sekaligus dukungan. Terjadilah koalisi Arab pada Maret 2015, di mana Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memimpin koalisi militer untuk mendukung pemerintahan Hadi, dengan tujuan untuk mencegah Houthi Yaman berkuasa yang saat itu cenderung dekat dengan Iran. Terjadilah perang multi pihak di mana Houthi didukung oleh Iran sedangkan Presiden Hadi didukung oleh Saudi dan Uni Emirat Arab. Dan pada saat yang bersamaan, pihak separatis selatan ingin memisahkan diri dari Yaman Utara. Timbul pula Al-Qaeda dan ISIS yang ikut memanfaatkan kekacauan dan terjadilah krisis kemanusiaan yang parah, di mana PBB menyebut Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan 70% penduduknya butuh bantuan dan ratusan ribu korban jiwa melayang akibat perang, kelaparan, dan penyakit. Dan konflik ini terus berlanjut hingga saat ini dan belum ada solusi damai permanen sama sekali sampai sekarang. Pemerintahan Yaman sendiri berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun secara de facto atau kenyataan di lapangan, Yaman tidak berfungsi sebagai republik tunggal dalam pemerintahan, di mana masih ada kelompok-kelompok lain yang memerintah, seperti kelompok Houthi yang menguasai ibu kota San'a di wilayah utara, dengan membentuk pemerintahannya sendiri yang disebut Supreme Political Council, yang tidak diakui negara lain namun didukung oleh Iran. Sedangkan pemerintahan resmi pindah ke selatan, yaitu di Aden. Secara posisi, Yaman sendiri berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah utara dan Oman di sebelah timur, dan berbatasan dengan Laut Merah di sebelah barat. Yaman memiliki luas wilayah kurang lebih 527.968 km atau sekitar 2,5 kali luas Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa. Dan tentunya bahasa Arab menjadi bahasa resmi mereka, dengan Islam Sunni yang berjumlah 55% di bagian selatan dan timur, sementara Syiah 40% di bagian utara. Sisanya Yahudi yang sangat sedikit, Kristen dan Hindu yang datang sebagai pekerja migran. Minyak bumi dan gas alam menjadi penyumbang utama ekonomi, meski cadangan lebih kecil dibandingkan negara teluk lainnya.
Sektor mineral seperti emas, tembaga, dan nikel sendiri belum tergarap optimal. Sementara sektor perikanan di Yaman hanya menyumbang 3% dari PDB Yaman. Sektor pertanian juga terbatas, hanya menyumbang 10-15% dari PDB Yaman. Dulu Yaman sempat menjadi pusat perdagangan kopi global yang diekspor sampai ke Timur Tengah, seperti Afrika dan Eropa sampai abad ke-17. Sebelum akhirnya Belanda membawa bibit kopi ke Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu. Bahkan Mocha Cafe sendiri itu berasal dari Yaman, yang diambil dari nama pelabuhan yang ada di Yaman. Untuk gaji UMR sendiri di Yaman tergolong sangat kecil, bahkan lebih kecil dari Indonesia. Di sektor pemerintahan seperti PNS dengan gaji 21.000 Yemeni Riyals atau Rp1.438.000 yang terkadang dibayarkan terlambat. Sedangkan untuk sektor swasta sekitar 2,7 juta hingga 3,4 juta. Bervariasi tergantung pekerjaan dan perusahaannya sendiri. Namun kenyataan di lapangan, terutama di daerah konflik, sering sekali aturan ini diabaikan. Pada awal abad ke-13 hingga 15, para pedagang Arab termasuk dari Hadramaut yaitu Yaman Selatan, mulai singgah ke pelabuhan yang ada di Nusantara, yaitu Samudra Pasai, Gresik, Demak, dan Banten, di mana jalur ini menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat perdagangan rempah. Lalu terjadilah gelombang migrasi besar-besaran dari Hadramaut pada awal abad ke-18 hingga 19 ke Nusantara. Tentunya dengan berbagai faktor, dan faktor pendorong utama ialah krisis ekonomi dan politik di Hadramaut, yaitu berupa kemiskinan dan konflik yang tidak berkesudahan. Dan mereka yang datang dikenal sebagai Ba'alawi atau yang biasa akrab dipanggil dengan sebutan Habib. Sesampainya mereka di Nusantara dengan tujuan bermacam-macam. Ada yang berdagang dan ada pula yang berdakwah. Mereka menetap di Nusantara dan menikah dengan pribumi. Bagian dari mereka ada yang jadi saudagar besar, bahkan ada yang menjadi sultan. Banyak para habib dihormati karena keilmuan dalam agama dan statusnya sebagai zuriat atau keturunan nabi. Tapi belakangan para habib ini sering memicu kontroversi dengan sering membanggakan keturunannya, kesaktiannya, kehebatannya, dan segala macam tentang dirinya, dan bukannya fokus ke ibadah yang wajib. Pulau Socotra, salah satu pulau paling unik di dunia menurut UNESCO. Pohonnya sendiri sangat aneh, seperti dragon blood tree dan satwa endemik yang tidak ada di tempat lain. Hal ini terjadi karena Pulau Socotra terpisah dari daratan Arab dan Afrika sekitar 20 juta tahun yang lalu. Karena terisolasi cukup lama, flora dan fauna berevolusi sendiri dan muncul spesies unik yang tidak ada di tempat lain. Dan iklim di sini sangat ekstrim. Kering, panas, dengan tanahnya yang berbatu. Hingga UNESCO menetapkan Socotra sebagai World Heritage Site karena keanekaragaman hayati dan pemandangan surreal yang langka di dunia. Secara resmi, Pulau Socotra sendiri adalah bagian dari Republik Yaman. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dan penjagaan pulau ini cukup kompleks karena kondisi politik Yaman yang terpecah, yang mana penjagaannya sendiri meliputi Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Yaman sendiri. Hubungan Yaman dengan negara-negara Teluk sangatlah rumit, tergantung dari negara tersebut. Yaman berbatasan langsung dengan Saudi di utara, di mana sejak dulu Saudi menganggap Yaman sebagai halaman belakang yang harus dikontrol supaya tidak ada ancaman. Apalagi di daerah perbatasan yang notabene dikuasai oleh Houthi. Dan Saudi pernah melancarkan operasi militer di Yaman pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mendukung pemerintahan Yaman yang resmi yang diakui secara internasional dan melawan kelompok Houthi yang berbasis di Yaman Utara, yang mana Yaman Utara itu didominasi oleh Syiah. Secara ekonomi, jutaan pekerja Yaman bekerja di Saudi sebagai buruh, pedagang, supir, dan lain-lain. Tapi Saudi juga pernah melakukan deportasi massal buruh yang berasal dari Yaman. Hubungan Yaman dan Oman relatif lebih tenang dan stabil dibandingkan dengan Arab Saudi. Dikarenakan Oman sering jadi mediator damai dan netral, karena punya kesamaan etnis dan suku yang mirip. Namun walaupun begitu, Oman lebih makmur dan kaya serta sejahtera dibandingkan Yaman.
Uni Emirat awalnya merupakan sekutu dari Saudi dalam koalisi perang. Namun belakangan ini, Uni Emirat Arab mendukung Dewan Transisi Selatan atau kelompok separatis yang bertujuan ingin memerdekakan Yaman Selatan. Uni Emirat Arab juga punya pengaruh militer serta ekonomi yang kuat dan besar di selatan Yaman, seperti Socotra, Aden, dan pelabuhan-pelabuhan penting di bagian selatan Yaman. Dan seperti itulah gambaran negara Yaman, negara asal para Habib ini. Dan semoga ini bermanfaat serta menambah wawasan kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya.